2 minggu yang lalu kebetulan menyempatkan datang ke sebuah wilayah di Maluku Utara, tepatnya di Pulau Halmahera. Melihat banyak perubahan di sana, di mana terakhir kali ke sana mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, saya cukup surprise. Sekarang, ketika ke wilayah Lelylef, mendadak wilayah tersebut menjadi kota tambang dan pemrosesan nikel yang luar biasa sibuknya. Dengan wajah manusianya, semuanya beda dengan manusia lokal yang saya lihat 10 tahun yang lalu di wilayah yang sama. Ada banyak perusahaan dan mata saya fokus ke satu saja. Daripada fokus ke 4 perusahaan Tiongkok bikin sakit hati, mending atu aja, Tingsan Holding. Dalam 1 tahun diperkirakan lebih dari 800.000 ton nikel keluar dari pelabuhan pribadi milik perusahaan Tiongkok Tingsan Holding. Isi kepala seorang bosman yang bodoh ini langsung menghitung, kalau harga nikel 1 ton $23.000, bulan Maret kemarin bahkan sampai $50.000 per tonnya. Wis, kita asumsi $23.000 saja per ton. Tingsan itu mengirim NPI atau nickel pig iron dengan kadar 12% nikel. Maka rumus sederhananya adalah 800.000 ton dikalikan $23.000 dikalikan 12% atau sekitar 34 triliun rupiah. Sebuah angka yang dahsyat ya. Setiap tahun 4 atau 5 perusahaan tambang nikel di sana menghasilkan berapa tepatnya nggak tahu juga. Tapi angka 34 triliun sampai 50 triliun ada mungkin. Dan mungkin lebih penjualan nikelnya. Yang miris, dalam 3 tahun terakhir kirain di sana dengan uang beredar 50 triliunan setahun membuat rakyat di wilayah tambang sana jadi makmur. Misalnya ada rumah sakit besar, ada mall, ada pembangunan perumahan yang dahsyat banyaknya. Ternyata sama, masih gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan masyarakatnya. Oh lupa, duitnya yang 34 sampai 50 triliun rupiah itu kan pemiliknya bukan orang Indonesia. Pemiliknya asing, pegawainya asing. Cuman kontraktor aja orang luar yang mungkin hanya 1%-an dari capex sekali ongkosnya. Sisanya ya bukan di Lelylef cuannya. Kan kebijakan yang harus didukung adalah foreign investment. Ya, begini jadinya, jangan harap ada perubahan di Lelylef. Lihat aja nanti 10 tahun lagi ketika sumber nikelnya habis. Kosong itu wilayah, jadi gersang tandus, tetap miskin. Jangan-jangan di bawah 10 tahun udah habis. Dilihat dari cara nambangnya yang geragas dan brutal itu. Main buang, numpuk sana, numpuk sini sisa tambang. Alat berat masuk, gaspol, nggak pakai strategi tambang yang sehat. Gerakannya kayak ngejar target, aji mumpung, sikat. Alat pabriknya pun rasanya bekas. Sehingga nanti kalau nikelnya sudah habis ya tinggal besi tua, ya tinggalin aja. Hebat ya mereka itu, hebat sekali mereka. Terus cara memajaknya bagaimana ya? Ini negara untung apa enggak ya Indonesia ini? Jangan-jangan nggak jelas juga hasil pajaknya. Orang nggak ada pejabat penting negara kok di sana. Bahkan kontraktor mengeluarkan alat berat dari kapal Tiongkok tanpa surat, tanpa bea cukai. Karena pelabuhan laut itu milik Tingsan langsung. Hanya pakai kunci kontak, starter, greng, keluar aja tuh alat berat dari Tiongkok langsung dipakai. Oh lupa, ada pembangunan kok di sana. Di depan kantor Huawei di Lelylef tersebut ada landasan pesawat terbang pribadi langsung dari Tiongkok yang panjangnya rasanya bisa dituruni oleh Jumbo 747. Mungkin hampir 3 km panjangnya. Ini private area loh, tapi itu asumsi gua aja, lebay. Kurang lebih mungkin 2 km mah. Pesawat Bombardier atau Gulfstream mah bisa landing dan take off. Oh iya, mau nanya, pajak dari beginian ada di APBN itu di kolom mana ya? Biar rakyat tahu negara dapat berapa dari sisi pajak. Capek rakyat diperes-peres pajak terus sementara yang gede-gede beginian dapat nggak tuh negara? Duh, keingetan aja. Kalau perusahaan tadi milik rakyat atau pengusaha Indonesia, pasti harta kekayaannya buat membangun tanah air ya. Oh tetapi lupa lagi bosman ini. Kan didoktrin orang Indonesia tuh nggak punya duit, nggak punya modal. Jadi kalau membangun harus pakai hutang. Dan nggak bakal nambang nikel itu pengusaha Indonesia. Lah hutang kok berani, printing money kok nggak berani sih bos. Kan ada underlying proyeknya. Ya nickel pig iron itu dan tambang nikel. Bagaimana sih mikirnya? Ya print aja kasih pengusaha lokal. Kalau asing yang punya proyek duitnya, kalau dikatakan 1 tahun Indonesia menjual 300 triliun rupiah dari berbagai wilayah, bukan dari wilayah Halmahera aja, termasuk dari Sulawesi dan lain sebagainya, itu uangnya Tiongkok, bukan uangnya si Wakidi, bukan uangnya si Paijo, bukan uangnya Daeng, bukan uangnya Buyung, uangnya Tiongkok, paham ya? Karena semuanya Tiongkok. Gak bangga harusnya pejabatnya, karena selain uangnya Tiongkok yang banyak, tanah air sumber daya alamnya habis dalam 10 tahun lagi tinggal galian tambang rusak. Ada lagi yang kita bikin gerah. Gua ding yang gerah, bahasa rupiah mah nggak gerah. Tetap harus mengabari masyarakat bahwa di sana tuh baik-baik aja, nggak ada sumber alam yang dikeruk banyak, hanya dikit doang. Tetaplah fokus pada pemilihan presiden, gosip politik dan gosip artis. Fokus ke sana ya wahai masyarakat. Janganlah menambah isi kepala masyarakat dengan data-data sumber daya alam yang nggak penting ini. Nggak penting. Yang penting tuh artis, yang penting tuh politik. Oh, apa yang buat gua gerah? Karena yang dibayar hanya NPI nickel pig iron. Mineral ikutannya kagak dibayar. Bukti, mengutip buku Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia,
logam tanah jarang merupakan salah satu mineral strategis yang termasuk critical mineral yang terdiri dari 17 unsur. Kita sebut sebagian aja seperti scandium atau Sc, lanthanum atau La, cerium atau Ce, kemudian neodymium, Nd, dan lain sebagainya. Logam tanah jarang ini juga terkandung di dalam laterit nikel. Sejumlah mineral ikutan dalam laterit nikel yang harganya mahal lainnya adalah monasit, zirkon, dan xenotip. Indonesia ternyata menyimpan harta karun super langka yang diincar banyak negara karena manfaatnya luar biasa di era modern ini. Mulai dari bahan baku peralatan elektronika, baterai, telepon seluler, komputer, bahkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, hingga kendaraan listrik dan peralatan militer atau industri pertahanan. Harta karun super langka ini yaitu logam tanah jarang atau LTJ atau Rare Earth Element, sangat banyak menempel di timah, di emas, dan pastinya di nikel. Gua kencengin ya, pastinya di nikel. Komoditas ini dinamai logam tanah jarang karena didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa keberadaan logam tanah jarang ini tidak banyak dijumpai. Namun pada kenyataannya, logam tanah jarang ini melimpah di tanah air Indonesia, melebihi unsur lain dalam kerak bumi. Yang bersyukurnya adalah pejabat Indonesia itu tidak peduli akan hal ini. Siapa yang bersyukur? Ya Tiongkok, siapa lagi?